Ya, hari ini kita akan membahas tafsir Perjanjian Baru dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 16 sampai 21. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 16 sampai 21, saya akan bacakan. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ya, kalau kita perhatikan dalam teks yang sudah kita baca, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 sampai 21, Yohanes memberikan tekanan tentang satu perbuatan dosa yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut di ayat yang ke-16, dan ada juga dosa yang mendatangkan maut. Jadi ada dosa yang tidak mendatangkan maut dan ada dosa yang mendatangkan maut. Nah, kalau kita perhatikan dalam konteks dosa secara umum, seringkali ayat ini kalau dibaca secara sepintas agak sedikit membingungkan. Karena dalam konteks dosa secara umum kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Ya. Nah, untuk bisa memahami bahwa 2 pernyataan ini, yaitu yang pertama pernyataan yang dikatakan oleh Paulus, upah dosa adalah maut, dan yang kedua adalah pernyataan yang dinyatakan oleh Yohanes bahwa ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 hal yang berkaitan dengan maut, yaitu maut yang dimaksudkan Paulus upah dosa sebagai upah dosa, dan maut yang sebagai akibat dari perbuatan dosa. Nah, sekarang apakah antara Paulus dengan Yohanes memiliki perbedaan pandangan teologi atau bagaimana? Karena yang satu mengatakan upah dosa adalah maut, dan yang lain mengatakan bahwa ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, kita tahu bahwa baik itu dosa kecil maupun dosa besar, semua akan mendatangkan maut. Karena baik upah dosa kecil maupun upah dosa besar, semuanya akan mendatangkan maut. Tapi kenapa kok Yohanes tiba-tiba mengatakan bahwa ada dosa yang tidak mendatangkan maut? Nah, sebelum saya lanjutkan,
Saya ingin mendapatkan gambaran terlebih dahulu pandangan dari masyarakat Kristen yang akan diwakili oleh kalian bertiga. Nah, ketika kalian selama ini membaca ayat ini atau mungkin mendengarkan khotbah yang diambil dari ayat ini, apa yang ada di dalam pikiran kalian tentang pernyataan Yohanes ini? Nah, jadi apa yang nanti kalian sampaikan itu adalah sebagai perwakilan dari masyarakat Kristen tentang ayat ini, begitu maksud saya. Jadi silahkan kalau misalnya ada yang ingin menyampaikan sesuatu terlebih dulu sebelum kita masuk dalam penafsiran untuk mewakili masyarakat Kristen tentunya. Ini saya pindah dulu ke papan tulis sebentar ya. Ya, silahkan. Kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya, silakan. Atau menyampaikan tafsirannya. Sementara itu saya akan mencatat terlebih dulu yang dimaksudkan maut di sini apakah sama dengan maut yang dimaksudkan oleh Paulus. Amartia pros thanaton, death. Jadi kalau di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16, maut atau yang dimaksudkan maut dalam bahasa Indonesia itu adalah thanaton. Maut di sini adalah thanaton. Maut ya, sama dengan thanaton. Ini untuk 1 Yohanes. Nah, sekarang kita coba cek lagi maut yang menurut Paulus dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi kalau kita lihat di dalam Roma 6 ayat 23, tagar ovenia tes hamartias thanatos. Jadi kalau Roma 6 ayat 23 di sini disebutkan bahwa maut yang dimaksudkan Paulus juga sama ya dengan bahasa Yunani yang disebutkan oleh Yohanes. Nah, jadi ternyata bahwa thanaton juga dipakai oleh Paulus untuk menyatakan maut, kematian. Nah, kematian yang dimaksudkan di sini adalah analytical Greek lexicon. Kematian adalah death, with every form of it in the New Testament treated not as a natural process, but always as a destroying power related to sin and its consequence. Jadi ini adalah kematian sebagai satu proses natural, bukan sebagai satu proses natural, tetapi sebagai kuasa yang penghancuran, kuasa yang menghancurkan, yang dihubungkan dengan konsekuensi dosa. Jadi kalau kita perhatikan di dalam apa yang disebutkan dalam Greek Analytical, bahwa yang dimaksudkan maut di sini adalah, ini saya catat ya, bahwa yang dimaksudkan maut adalah bukan sekedar kematian jasmani belaka yang oleh Greek Analytical itu disebutkan sebagai unnatural process, ya, sebagai proses natural dalam satu kematian. Jadi bukan sekedar kematian jasmani belaka dalam konteks natural proses natural, tetapi lebih ditekankan kepada satu konsekuensi akibat dari dosa. Jadi kematian yang dimaksudkan adalah bukan sekedar kematian jasmani, tetapi tekanannya adalah satu kematian sebagai satu konsekuensi dari dosa. Nah, kalau kita bicara tentang kematian sebagai satu konsekuensi dari dosa, ini tidak berkaitan dengan tubuh jasmani, tetapi lebih diarahkan kepada jiwa dan roh. Sehingga kematian yang dimaksudkan adalah bukan kematian tubuh belaka, tetapi yang berkenaan dengan jiwa dan roh. Jadi Paulus di sini
mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, adalah satu akibat yang ditimbulkan dari dosa, tidak saja kepada kematian tubuh, tetapi berkaitan juga dengan jiwa dan roh. Nah, ketika kita bicara tentang kematian jiwa dan roh, bukan berarti bahwa manusia mengalami kematian jiwa dan roh. Kita tahu bahwa jiwa manusia, jiwa dan roh manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Allah dalam sifat kekekalan. Itu berarti bahwa jiwa dan roh tidak mengalami kematian dalam pengertian pemusnahan atau penghancuran ya. Jadi tubuh itu, jiwa dan roh manusia itu tidak akan mengalami penghancuran. Itu berarti bahwa tubuh, jiwa dan roh bersifat kekal. Nah, ini berkaitan dengan kekekalan jiwa dan roh, itu berarti bahwa akibat dari dosa akan dirasakan oleh jiwa dan roh yang sifatnya kekal ini, yaitu mereka akan mengalami penghukuman. Jadi di sini adalah kita tulis di sini sebagai penghukuman terhadap dan roh. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa selama ini kita tidak pernah mendengarkan konsep jiwa kita itu dihukum, roh kita dihukum. Kita tidak pernah mendengar. Tetapi kita pernah mengalami apa yang disebutkan dengan jiwa yang tersakiti. Nah, ini kita tulis jiwa yang tersakiti. Tetapi kita juga belum pernah mendapatkan informasi atau kita juga belum mendapatkan gambaran tentang roh yang tersakiti. Kecuali kalau kita memiliki pandangan bahwa jiwa dan roh adalah sama ya. Itu pandangan dikotomi. Roh manusia yang tersakiti. Sekarang kita bisa melihat ada satu alur yang kita dapat mengerti ketika kita membahas tentang upah dosa adalah maut, bukan dalam pengertian pembinasaan tubuh jasmani, tetapi lebih diarahkan kepada penghukuman terhadap jiwa dan roh. Kalau kita bicara tentang penghukuman terhadap jiwa dan roh, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menghukum jiwa dan roh manusia? Kalau kita bicara tentang penghukuman jiwa dan roh, maka muncul satu pertanyaan. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menghukum jiwa dan roh manusia? Karena penghukuman terhadap jiwa dan roh ini bukan pemusnahan jiwa atau pemusnahan roh, atau penghancuran jiwa dan penghancuran roh, sehingga hakikat dari jiwa dan roh itu betul-betul hilang lenyap dari baik dari bumi atau dari alam semesta atau dalam lingkungan keilahian Allah. Misalnya saja dalam konteks lingkungan surga, jiwa dan roh itu betul-betul dilenyapkan, dimusnahkan, dihancurkan. Yang tadi memiliki hakikat ada, dan sekarang hakikat ada itu telah ditiadakan atau dihancurkan. Nah, itu yang dimaksudkan pemusnahan atau penghancuran. Nah, tetapi jiwa dan roh yang selama ini sampai kita sekarang tahu bahwa tidak mengalami penghancuran, tidak mengalami pemusnahan. Itu artinya bahwa upah dosa adalah maut, itu berarti bahwa penghukuman terhadap jiwa dan roh. Salah satu bentuk penghukuman terhadap jiwa dan roh adalah bagaimana jiwa ini kemudian merasa dan mengalami apa yang disebut dengan tersakiti. Karena seluruh hakikat definisi atau pengertian dari penghukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Jadi tidak mungkin kita mengatakan penghukuman itu indah gitu ya. Maka ketika jiwa itu dihukum, dia akan mengalami kebahagiaan. Waduh, mana? Tidak bisa.
Jadi penghukuman itu selalu berkaitan dengan penderitaan, dan penderitaan itu berkaitan dengan tersakiti. Jadi kembali lagi kepada pertanyaannya, siapa yang memiliki kemampuan untuk menghukum jiwa dan roh manusia? Nah, kalau kita melihat di dalam konteks Alkitab, kita bisa dapatkan dari pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa janganlah kita takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Allah. Ya, dalam Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi di sini kita lihat bahwa ada satu konsep pembinasaan jiwa di dalam neraka. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, siapa yang memiliki kemampuan menghukum jiwa dan roh manusia? Nah, jawaban yang pertama adalah Allah. Jadi Allah di sini memiliki kemampuan jiwa dan roh manusia. Nah, apakah sekarang manusia memiliki kemampuan menghukum jiwa? Jadi di sini kita mulai dengan satu pertanyaan lagi, apakah manusia memiliki kemampuan untuk menghukum jiwa dan roh manusia lainnya? Jadi ini pertanyaan yang lain. Kalau di sini kita lihat di dalam Alkitab, Matius 10 ayat 28, bahwa Allah memiliki kemampuan menghukum jiwa dan roh manusia. Nah sekarang apakah manusia memiliki kemampuan menghukum jiwa dan roh manusia lainnya? Jawabannya bisa atau ya. Jawabannya bisa atau ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita tidak dapat penjelasan itu dari Alkitab, tetapi yang kita dapatkan adalah penjelasan dari ilmu psikologi. Atau begini, kita bisa mendapatkan penjelasannya dari Alkitab. Ya, Alkitab menjawab, dan yang kedua adalah ilmu psikologi. Ya, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab ada satu pernyataan yang cukup eksplisit, yaitu perkataan atau pengajaran Paulus tentang hubungan orang tua dan anak. Dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 15, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Jadi kata menyakiti hati itu setelah saya cek di dalam konkordansi ada 9 ayat tentang menyakiti. Salah satunya di Perjanjian Baru dalam Roma 14 ayat 15. Jadi kalau kita lihat di dalam Roma 14 ayat 15, ya, Roma 14, di situ disebutkan bahwa seorang manusia dapat menyakiti hati manusia lainnya. Kalau di dalam ilmu psikologi, tentu jawabannya lebih lengkap ya. Bahwa menyakiti hati itu bicara tentang menyinggung perasaan orang lain. Menyakiti hati juga bicara tentang menyinggung perasaan, kemudian melukai hati orang lain, dan seterusnya ya. Menyinggung, melukai hati. Nah, ketika kita bicara tentang perasaan orang lain yang hatinya dilukai, perasaannya dilukai, itu berarti dia telah, ya, itu menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kemampuan untuk menghukum jiwa dan roh orang lain. Misalnya saja dalam pasangan selingkuhan, dalam pasangan suami istri, suami kemudian mencoba
suami mencoba untuk menyakiti atau menghukum istrinya dengan melakukan perselingkuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ternyata manusia bisa juga ya menyakiti dalam pengertian menghukum. Ya, tetapi konsep menghukum, sifat dari penghukuman itu sendiri bukan bersifat kekal. Jadi kalau kita sebutkan di sini bahwa sifat dari penghukuman terhadap jiwa orang lain tidak bersifat kekal. Nah, sedangkan Allah melakukan penghukuman itu terhadap jiwa dan roh manusia itu bersifat kekal. Jadi kita di sini sudah mulai mendapatkan gambaran bahwa ketika Paulus berbicara tentang upah dosa adalah maut, Paulus bicara tentang kematian tubuh manusia dan penghukuman terhadap jiwa dan roh. Nah, sekarang kita kembali kepada konsep dari 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Jadi orang itu harus berdoa kepada Allah dan Allah akan memberikan hidup kepadanya. Membingungkan kalau kita hanya sekedar membaca dari bahasa Indonesianya. Kalau kita membaca dari bahasa Indonesianya terkesan begini. Nah, jadi ketika seorang berdosa, ini kesan yang didapatkan. Ketika seorang berdosa, ternyata bahwa dosa yang dilakukan itu tidak berakibat maut, justru malah orang tersebut didoakan dan Allah memberikan hidup orang yang berbuat dosa tadi. Iya, jadi ini kesannya. Kalau kita hanya sekedar membaca sekilas gitu ya dari ayat ini. Jadi kesan yang didapatkan, loh, kok ketika seorang berdosa bisa ya tidak mendatangkan atau tidak berakibat maut. Malah orang itu harus didoakan dan kemudian Allah itu bisa memberikan hidup kepada orang itu. Loh, kok malah Allah sekarang memberikan kehidupan kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, jadi apa yang dimaksudkan oleh Yohanes tentang hal ini? Nah, terkadang ketika kita membaca Alkitab dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru, terkadang kita mendapatkan kesan-kesan yang bagi kita agak sedikit membingungkan. Seperti contohnya di ayat ini. Tetapi untuk terjemahan sehari-hari justru lebih mendekati maksud asli dari ayat ini. Nah, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, dari terjemahan sehari-hari, kalau kalian melihat salah seorang sesama Kristen melakukan dosa yang tidak mengakibatkan orang itu kehilangan hidup sejati dan kekal, hendaklah kalian berdoa kepada Allah, dan Allah akan memberikan hidup itu kepadanya. Ini berkenaan dengan mereka yang dosanya tidak mengakibatkan mereka kehilangan hidup itu. Tetapi ada dosa yang mengakibatkan orang kehilangan hidup itu. Tentang hal itu, saya tidak berkata bahwa kalian harus berdoa kepada Allah. Nah, jadi kita lihat sini bahwa ada satu tekanan, yaitu bahwa ada dosa yang menyebabkan seseorang itu mati secara jasmani. Tetapi ada dosa yang dilakukan oleh orang yang tidak membuat orang itu mati secara jasmani. Apa maksudnya ya? Nah, ini ada satu contoh sederhana. Misalnya kita bicara tentang dosa membunuh. Untuk dosa membunuh, akibat yang ditimbulkan adalah kematian bagi orang lain. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi jenis dosa lain, yaitu contoh dosa
bunuh diri. Dalam dosa bunuh diri, orang ini melakukan dosa yang menyebabkan dirinya sendiri mengalami kematian. Ya, kematian tubuh atau fisik ya. Ini jenis yang kedua. Kemudian ada jenis yang berikutnya, yaitu dosa perkelahian. Ya, di dalam sebuah perkelahian ada bisa atau bisa saja berakibat salah satu atau kedua orang yang berkelahi atau bertikai mengalami kematian. Kemudian ada satu lagi tindakan manusia yang bisa menyebabkan seseorang itu mati, yaitu perang. Dalam sebuah perang, sebuah peperangan, bisa saja salah seorang dari, kita sebutkan dari dua pihak yang berperang mengalami kematian. Jadi kita lihat di sini ada beberapa kasus seseorang itu mati. Mati oleh karena dia melakukan dosa pembunuhan, atau juga dia mati karena bunuh diri, atau juga dalam sebuah perkelahian seseorang juga bisa mati, dan ini adalah satu tindakan perbuatan dosa. Tetapi ada sesuatu kematian yang tidak dihitung sebagai dosa. Misalnya dalam satu kasus peperangan. Jadi kalau dalam berperang itu kematian dalam sebuah perang atau peperangan, maka kematian itu tidak dianggap sebagai suatu pembunuhan. Nah, kecuali tentara yang berperang melakukan penembakan atau pembunuhan terhadap warga sipil. Ini saya kasih tanda kurung, tidak berbaju tentara. Jadi kematian dalam sebuah perang itu tidak dianggap sebagai satu pembunuhan, kecuali kalau tentara yang berperang itu melakukan pembunuhan terhadap warga sipil. Maka tentara itu dianggap membunuh. Tetapi selagi atau selama dia melakukan penembakan terhadap tentara musuh, maka dia tidak dihitung sebagai membunuh. Walaupun yang ditembak itu mati. Dan yang dia tembak itu bukan cuma satu orang. Bisa 10, bisa 100. Dan dalam etika Kristen, orang yang melakukan pembunuhan dalam perang itu tidak dikategorikan sebagai dosa. Jadi mereka tidak berbuat dosa. Nah, apakah Allah memiliki sudut pandang yang berbeda tentang perang? Nah, ini yang kita tidak tahu ya. Tetapi dalam penafsiran atau dalam konteks berteologi, dalam etika Kristen, khususnya dalam etika perang, maka peperangan itu, pembunuhan yang terjadi, matinya seorang manusia di dalam peperangan, itu tidak dianggap sebagai satu kejahatan atau dosa. Nah, tetapi sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh ayat ini? Saya akan mengambil salah satu komentar. Nah, kalau di dalam Belief Study Bible, karangan dari Thomas Nelson, dia mengatakan bahwa referensi misterius untuk dosa yang menyebabkan kematian telah menghasilkan banyak penjelasan. Jadi ada banyak penafsiran gitu ya tentang dosa yang menyebabkan kematian. Nah, dari sekian banyak itu satu yang berpandangan atau berpendapat bahwa frasa ini menggambarkan dosa yang mengakibatkan kematian fisik. Penafsiran lain menyatakan bahwa dosa yang mendatangkan maut itu mengacu pada tindakan guru-guru palsu atau orang-orang yang telah terpapar Injil dan secara terbuka menolaknya. Sementara dosa yang mendatangkan maut mengacu pada tindakan para bidat ini. Jadi dosa yang tidak mendatangkan maut menggambarkan dosa yang dilakukan oleh orang beriman, dosa yang tidak menunjukkan bahwa pengampunan
tidak mungkin lagi diberikan. Oleh karena itu, ayat ini membedakan antara dosa bagi orang percaya dan orang yang tidak percaya. Jadi saat penulis membahas doa yang dijawab, dia menjelaskan keefektifan doa yang dipanjatkan bagi orang percaya lainnya yang dosanya tidak mendatangkan maut. Namun, dia tidak membuat jaminan seperti mengenai syafaat bagi orang yang non-Kristen, yang dosanya itu dapat menyebabkan maut. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam bagian ini, Thomas Nelson membedakan apa yang dilakukan oleh seorang ketika dia melakukan perbuatan dosa adalah dalam kategori apa orang tersebut. Jadi kalau kita perhatikan di dalam konteks ini, bahwa Thomas Nelson ingin mengatakan ada dosa yang dilakukan oleh orang percaya. Nah, ketika orang percaya ini melakukan dosa, ya dalam tanda petik dia beriman ya. Orang ini sudah beriman, tetapi dia masih melakukan dosa, maka dosa yang dia perbuat tidak mendatangkan maut. Dosa yang dilakukannya itu tidak mendatangkan maut. Kok bisa? Kenapa? Bukankah upah dosa itu adalah maut? Kita sudah bahas tadi ya, latar belakang upah dosa adalah maut. Tetapi kenapa orang yang percaya, yang dosa yang dilakukan oleh orang percaya, orang beriman itu tidak mendatangkan maut? Kenapa? Karena di sini ada pengampunan. Jadi karena ada pengampunan. Itu yang dimaksudkan oleh Thomas Nelson. Jadi Thomas Nelson mengatakan bahwa seorang yang melakukan kejahatan atau berbuat dosa, dan dalam konteks Yohanes ini adalah bahwa ada guru-guru palsu yang kemudian menyesatkan orang-orang Kristen. Guru-guru palsu yang menyesatkan orang Kristen ini, orang Kristen yang termakan oleh kesesatan guru-guru palsu melakukan dosa, tetapi ketika mereka datang dalam pengampunan, maka dosanya akan diampuni. Jadi dosanya akan diampuni. Nah, dengan catatan bahwa ketika dia melakukan dosa tersebut, dia tidak mengalami kematian fisik. Jadi di sini saya tuliskan, orang ini tidak mengalami kematian fisik saat berbuat dosa. Jadi ketika dia berbuat dosa, yaitu terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat, dia tidak mengalami kematian fisik. Nah, orang yang tidak mengalami kematian fisik tetapi berbuat dosa, ini harus didoakan. Ya, ini kita tulis di sini harus didoakan. Supaya apa? Ya, supaya Allah mengampuni dan kemudian memberikan kehidupan. Ya, Allah mengampuni dan memberikan kehidupan bagi orang itu. Tapi kalau dia melakukan dosa dan kemudian dia mati di dalam dosanya, maka dia tidak punya kesempatan untuk didoakan. Itu maksud saya. Nah, tetapi bagaimana dengan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya? Jadi di sini dosa dilakukan oleh orang yang tidak percaya. Maka dosa yang dia lakukannya adalah dosa yang mendatangkan maut. Di sini saya tulis dosanya mendatangkan. Kenapa? Karena ketika dia melakukan dosa, tidak ada pengampunan. Jadi di sini saya tuliskan tidak ada kesempatan bagi orang tersebut mengalami pengampunan dosa. Ya, karena tidak ada kesempatan bagi orang tersebut untuk mengalami pengampunan dosa, maka dosa itu yang dia lakukan itu pasti akan mendatangkan maut. Ya,
Sekalipun kita mendoakan, dia tetap mengeraskan hatinya, dan Allah tidak memberikan kehidupan bagi orang itu. Ya, berbeda dengan kita yang sudah di dalam Kristus, kita yang sudah percaya, beriman, tapi kita berbuat dosa. Yang penting pada saat kita berbuat dosa itu kita tidak mati. Ya, misalnya saja mati bunuh diri, kita pada saat berbuat dosa kemudian ada orang lain membunuh kita, atau pada saat itu kita melakukan satu dosa perkelahian, dan karena dosa perkelahian itu belum sempat bertobat, kita sudah mati, ya bagaimana didoakan? Tidak ada peluang untuk didoakan dan selamat. Tetapi apakah dalam detik-detik terakhir sebelum dia mati, dia bisa memohon ampun dan diselamatkan? Bisa. Ya, tergantung detik-detik terakhir sebelum nyawanya terputus dari raganya. Pada saat detik-detik terakhir nyawanya belum terputus dari raganya, misalnya dia sudah digorok bersimbah darah, tapi jiwanya kemudian berteriak kepada Allah, "Ya Tuhan Allahku, ampunilah dosa-dosaku, terimalah jiwaku," maka orang itu akan diselamatkan. Ya, di detik-detik terakhir. Tapi kalau dalam detik-detik terakhir dia tetap dalam keberadaannya yang berdosa, ya bagaimana? Dia akan terhitung mati di dalam dosanya. Jadi itulah kira-kira penjelasan dalam 1 Yohanes 5 ayat 16. Saya hanya melihat dari dua penafsiran. Nah, masih ada banyak ya penafsiran-penafsiran tentang hal ini, nanti saudara-saudara bisa kembangkan lagi. Bahwa kalau kalian melihat salah seorang sesama Kristen melakukan dosa yang tidak mengakibatkan orang itu kehilangan hidup sejati atau kehidupan kekalnya, maka kita berdoa kepada Allah dan orang itu diingatkan oleh Roh Kudus, dia mengalami pertobatan kembali, lalu dia bisa diselamatkan. Pengertian yang berikutnya adalah bahwa ada dosa-dosa yang tidak berkaitan dengan hidup kekal. Misalnya saja, contoh, ada seorang yang sudah dalam kekristenan, lalu dia melakukan dosa, misalnya saja mencuri ayam goreng gitu ya, karena dia lapar. Tidak ada kaitannya dengan kekekalan, kehidupan yang kekal. Tapi kalau misalnya dia melakukan dosa dengan menyangkali Tuhan Yesus Kristus, itu adalah dosa. Tetapi dosa itu berkaitan dengan kehidupan yang kekal. Ini dosa yang sangat sensitif. Misalnya, sekarang kamu pilih, kamu mau mati atau menyangkali Yesus. Kalau kamu menyangkali Yesus, saya biarkan kamu hidup. Tapi kalau kamu tidak menyangkali Yesus, saya akan tembak kamu. Misalnya begitu. Lalu orang ini karena ingin tetap hidup, lalu dia menyangkali Yesus. Dia menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia tukar dengan kehidupan yang diberikan oleh musuhnya. Musuh itu tidak jadi menembak dia karena dia menyangkali Yesus. Tapi dia sudah melakukan dosa penyangkalan. Nah, dosa penyangkalan ini adalah dosa yang bisa berdampak pada kehidupan kekal. Karena dia menolak Yesus. Menyangkali Yesus. Tapi kalau cuma sekedar dosa mencuri ayam goreng, ya dia tinggal kita doakan. Yang penting pada saat dia mencuri dia tidak mati. Kita doakan, ya orang itu bisa diselamatkan. Dosanya diampuni. Kecuali kalau dia bukan orang yang percaya Yesus. Dia berdosa, sekalipun dia berdosa mencuri ayam goreng, tapi dosanya tidak diampuni. Kenapa dosanya tidak diampuni? Karena tidak ada juru selamat yang bisa mengampuni dia. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa. Sedangkan dia tidak percaya kepada Yesus. Dia mencuri ayam goreng. Sekalipun dia mencuri ayam goreng, itu adalah dosa yang sangat ringan, tapi dosa itu tidak terampuni. Karena dia tidak pernah punya kesempatan datang kepada Yesus minta ampun. Matilah dia. Binasakah dia? Ya, binasa. Upah dosa mendatangkan maut. Sekalipun dia hanya mencuri ayam goreng, upah itu mendatangkan maut. Maka dia akan mengalami penghukuman jiwa. Jiwanya akan dihukum. Rohnya akan dihukum.
tubuhnya juga akan mati. Nah, itulah kira-kira penjelasan dari apa yang kita tafsirkan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, ini ada satu pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah saya telah melakukan satu dosa yang mendatangkan maut kalau saya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus agar musuh saya itu mati. Apakah saya melakukan satu dosa yang mendatangkan maut? Kita harus melihat dalam satu konteks bahwa ketika kita mendoakan atau mengharapkan orang lain itu mati, dan kita minta itu kepada Tuhan supaya orang lain itu mati dan ternyata orang itu adalah musuh kita, maka kita harus lihat begini. Yang pertama, apakah Tuhan mengabulkan doa kita yang pada akhirnya membuat orang itu mati? Ya, 99% doa itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Mungkin 100% lah saya katakan doa itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Artinya, sekalipun kita minta orang lain itu mati, tapi orang itu tidak akan mati dalam kehendak Tuhan. Kok bisa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah memiliki konsep bahwa dengan kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan membunuh atau mematikan musuh kita gitu ya. Itu bukan dalam konsepnya Tuhan, karena konsepnya Tuhan orang itu didoakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi dia yang menganiaya kamu supaya dia bisa diselamatkan. Pak, bagaimana Pak dengan keadaan misalnya saja seperti kita mengutuk orang lain, sehingga orang lain itu dengan kutuk yang kita keluarkan, yang kita sampaikan, orang itu jadi terkutuk dan mati. Nah, kalau kita bicara kutuk, itu kita tidak bicara dalam konteks Tuhan, tapi kita bicara dalam konteks kuasa kegelapan. Jadi kuasa kegelapan itu bisa menunggangi kata-kata kita, doa kita, ya, kutuk yang kita keluarkan, itu bisa ditunggangi iblis, yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami kematian. Ya, jadi dalam konteks ini tidak ada restu dari Tuhan sama sekali. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita panjatkan, itu ditunggangi oleh iblis, dan iblis kemudian membuat satu skenario yang menyebabkan musuh kita itu mati. Ya, kematian musuh itu ada banyak cara ya, bisa dilakukan dengan perantaraan dukun, yaitu dengan melakukan santet dan lain sebagainya. Atau kita melakukan kutuk, dan kemudian kutuk itu ditunggangi oleh kuasa gelap dan orang itu bisa mati. Nah, dalam keadaan seperti ini, memang ini kasus per kasus ya. Tetapi kita harus melihatnya dalam satu kerangka yang umum tentang dosa. Walaupun dosamu ini merah seperti kirmisi, ya, akan diputihkan seputih salju. Bukan berarti kemudian saya membenarkan perbuatan itu, tidak. Bahwa semua dosa, termasuk dosa pembunuhan, yang merahnya seperti kirmisi, Tuhan bisa sucikan. Dalam konteks bahwa orang tadi yang telah berbuat salah, misalnya karena emosi kemudian dia mengeluarkan kata-kata kutuk, ternyata kata-kata itu ditunggangi iblis yang menyebabkan orang lain mati. Dalam konteks ini bagaimana ini? Dia sudah orang percaya, tapi dia melakukan kesalahan itu karena terbakar oleh emosi. Apakah dia binasa oleh dosa itu?
Ya, kalau dia datang kepada Tuhan Yesus dan menyesali dosa-dosanya, dia akan diampuni. Sekalipun dia diampuni dosa-dosanya, Tuhan tetap memperhitungkan ya akibat atau efek dari apa yang telah dia lakukan. Ya, jadi aktivitas membunuh itu bukan dalam pengertian kalau dosanya diampuni oleh Tuhan, lalu kemudian semuanya jadi beres gitu ya. Tidak ada efek negatif yang dialami dalam hidupnya. Tidak. Dia akan mengalami efek negatif. Apa itu efek negatifnya? Wah, itu tidak tahu ya. Itu skenarionya Tuhan. Bisa saja di masa depan dia juga akan mengalami penderitaan yang mirip-mirip ketika dia melakukannya untuk orang lain. Tetapi di dalam kekristenan tidak ada hukum karma ya. Itu harus jelas ya. Di sini harus jelas bahwa di dalam kekristenan tidak ada yang namanya hukum karma. Tidak ada. Ya, atau hukum sebab akibat. Kalau kamu membunuh orang, nanti kamu akan dibunuh gitu ya. Nah, di dalam kekristenan tidak seperti itu. Ya, sekalipun dalam konsep hukum Taurat, ya ada yang disebut dengan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, tetapi bukan dalam konteks hukum karma. Ini apa yang dilakukan atau konsep hukum Taurat tadi itu berdasarkan hukum kasih sebenarnya. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu tidak mau gigimu rontok, ya jangan rontokin gigi orang. Jadi sebenarnya bukan persoalan nanti kalau kamu berbuat dosa jatuhin gigi orang, nanti gigimu juga dijatuhin. Bukan dalam konsep ini, tapi sebenarnya dicegah gitu loh. Jangan sampai kamu jatuhin giginya orang. Jangan. Apa kamu ndak merasa kasihan orang yang kamu pukul itu menderita? Coba kamu dipukul, menderita ndak kamu? Nah, itu sebenarnya konsep kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, jadi di dalam kekristenan nggak ada hukum karma ya. Ya, tetapi sekalipun demikian, maka dosa yang merah, semerah kirmisi akan diputihkan seputih salju. Dosa yang merahnya semerah kain kesumba akan diputihkan seputih bulu domba. Yang penting pada saat dia berbuat dosa, jangan sampai dia mati aja. Ya kalau dia mati, dia tidak punya kesempatan diampuni. Tapi kalau dia masih hidup, masih bernafas, sejauh timur dari barat, Tuhan akan melupakan dosa-dosa itu. Sekali lagi, sekalipun dosa-dosa itu dilupakan oleh Tuhan sejauh timur dari barat, efek dari dosa, efek dari kejahatan yang dia lakukan, itu tetap ada. Tetapi itu bukan hukum karma. Itu harus dibedakan. Lalu, bagaimana kalau akibat dari yang dia lakukan, orang lain meninggal? Ya, orang lain meninggal itu bukan karena memang dia punya keinginan orang lain itu mati. Tetapi yang membuat orang lain itu mati kan bukan orang Kristen ini. Tapi si iblis kan. Si iblis yang merancangkan kecelakaan di jalan raya. Sehingga orang yang kita doakan itu mati. Orang yang kita kutuk itu mati. Tapi bukan kita kan yang bunuh. Orang itu kecelakaan sendiri. Siapa yang merancangkan kecelakaan orang yang kita kutuk? Iblis. Tetapi karena kita telah mengatakan kutuk, seolah-olah kita telah membunuh orang itu. Dosa kita adalah dosa salah kutuk. Tapi kan kita tidak membunuh orang itu. Begitu. Kutuk yang kita keluarkan ditunggangi iblis. Yang akhirnya membuat seolah-olah kitalah yang melakukan pembunuhan itu. Nah, jadi dalam konteks ini, semuanya kita limpahkan saja kepada iblis. Nah, sedangkan di pihak kita salah berdoa, itu dosa. Ya, kita salah meminta, itu dosa. Tapi dosa yang seperti itu tidak mendatangkan maut.
Karena kita sudah berada di dalam konteks keselamatan Allah. Berbeda kalau kita belum kenal Yesus. Curi ayam goreng aja kita bisa masuk neraka. Ya, pertanyaan ini saya sederhanakan. Bagaimana dengan orang Kristen KTP? Dia Kristen hanya sekedar KTP saja. Tapi dia tidak mengalami pembaharuan hidup, dia tidak mengalami, tidak senang, belum bertobat, dia belum dilahirkan kembali. Dia hanya Kristen KTP. Apakah orang Kristen KTP ini, kalau dia melakukan dosa, dosa itu bisa mendatangkan maut? Oh iya, jawabannya iya. Ya, orang Kristen KTP, kalau dia melakukan dosa, sekecil apapun dosanya, itu bisa mendatangkan maut. Ya, dalam konteks penghukuman jiwa dan roh tadi. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang bernama Nikodemus di malam hari, Tuhan Yesus katakan, Nikodemus, Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sudah pernyataan final. Ya, itu pernyataan final dari Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, sekarang mari kita lihat siapa Nikodemus. Nikodemus ini adalah pemimpin agama. Siapa Nikodemus? Nikodemus ini adalah seorang dosen teologi, rabi Yahudi, pemimpin agama, seorang yang fanatik menjalankan agama Yahudi, seorang Farisi. Dia mengerti semua kitab suci dalam konteks perjanjian lama. Tapi bagi Yesus, Nikodemus belum dilahirkan kembali, sekalipun dia sudah hidup dalam dunia rohani. Bayangkan saja, seorang pemimpin agama, seorang dosen teologi, tapi bagi Tuhan Yesus belum dilahirkan kembali. Maka sekalipun menyandang gelar dan jabatan kerohanian seperti itu, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Apalagi kalau orang tersebut adalah Kristen KTP. Kristen KTP, jemaat dari gereja juga tidak, pemimpin agama tidak, dosen teologi di STT juga tidak, hanya masyarakat Kristen biasa, tidak mau bertobat, tidak mau dilahirkan kembali, hidup di dalam perbuatan dosa. Bagaimana ini, Pak? Ya sudah, binasa dia. Inilah yang dikatakan oleh Paulus bahwa dia tidak tergolong orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Jadi orang-orang yang terkategori pertanyaannya Stephen, yaitu orang-orang Kristen KTP yang melakukan dosa, adalah orang-orang yang tidak dipilih Allah untuk diselamatkan. Tetapi bagaimana, Pak, kalau orang Kristen KTP tadi kemudian menyesali dosanya, bertobat, dan kemudian dilahirkan kembali, apakah dosa-dosanya bisa dihapuskan, Pak? Oh, bisa. Dia telah menjadi manusia baru. Maka ketika orang yang tadinya KTP, Kristen KTP, lalu kemudian dia dilahirkan baru, maka secara otomatis orang ini masuk dalam pilihan Allah. Orang-orang yang dipilih Allah untuk diselamatkan. Tetapi sebelum dia dilahirkan kembali, dia tergolong orang yang tidak dipilih Allah untuk diselamatkan. Tetapi ketika dia dilahirkan kembali, maka kemudian dia berubah status menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Nah, dalam keadaan sebagai orang yang sudah dipilih oleh Allah, apakah dia masih berpeluang untuk berbuat dosa? Masih. Ya, Paulus aja masih berbuat dosa sekalipun dia sudah menjadi rasul. Kita, walaupun kita sudah bertobat dan dilahirkan kembali, kita masih punya peluang untuk berbuat dosa. Tetapi yang menjadi nilai positif
adalah bahwa ada Tuhan Yesus Kristus yang bersedia untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, pengampunan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus itulah yang menjamin orang-orang yang tadinya yang sudah bertobat dan yang sudah bertobat dan dilahirkan baru itu dijamin akan pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena peluang dan kesempatan untuk meminta ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni dosa-dosa dia. Nah, orang yang berada dalam konteks hidup yang seperti ini, itu pasti akan masuk ke surga. Karena hidupnya akan dipelihara oleh Allah, oleh Roh Kudus. Hidup di dalam pertobatan. Orang yang hidup di dalam pertobatan, mau dia berapa kali berbuat dosa, sekalipun dia sudah jadi orang Kristen yang baik, mau berapa kali dia berbuat dosa, dosanya terus akan diampuni oleh Tuhan. Karena setiap kali dia berdosa, dia sadar, dia minta ampun, Tuhan ampuni. Begitu seterusnya, sampai kemudian nyawanya dicabut dari raganya, dan dia duduk di pangkuan Abraham. Begitu. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, maka kita akan akhiri saja kuliah kita hari ini.